Baik teman-teman, kita teruskan. Jadi masih terkait dengan hipergeometrik, tapi kejadiannya itu banyak. Jadi ada A1, A2, A3 sama dengan A ke R. Yang kejadian A1 banyaknya K1. Yang A2 banyaknya K2 dan seterusnya. Nah, di sini cirinya adalah ditarik sampel sebesar N. Jadi yang diambil adalah N, gitu. N kecil itu adalah sampelnya dari populasi N besar. Terdapat X1 kali A1, X2 kali A2 sampai XR kali AR. Peluangnya itu berbagai nilai, yaitu X1, X2 sama dengan XR membentuk distribusi probabilitas hipergeometrik. Fungsi densitasnya adalah H. X1, X2 sampai dengan X ke R. Populasinya, sampelnya banyak yang muncul K1, K2 dan seterusnya itu. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini juga. Jadi populasi ya N besar. Di sini ada kejadian ya, ada A1, A2, A3 sampai dengan A ke R. Kemudian di sini kita sampling, diambil N kecil ya, di sini N kecil, yang K1 nanti X1, X2, X3 dan seterusnya. Rumusnya bagaimana? Nah, pertama untuk menyelesaikan seperti ini ya kita harus mengidentifikasi berapa N besarnya, berapa N kecilnya. K peristiwa muncul A1, K2 peristiwa A2, KR peristiwa muncul AR. Demikian juga untuk N kecil yaitu X1, X2, X3. Maka rumusnya adalah perkalian semua ya. Sigma perkalian kombinasi XI, KI ya. XI dari KI dibagi kombinasi N sampel dari populasi. Ini contohnya. Misalkan ada 10 mahasiswa ya, terdiri dari 3 mahasiswa tingkat 1 ya, 4 mahasiswa tingkat 2, 3 mahasiswa tingkat 3. Secara acak ditarik 5 mahasiswa ya. Ada 10 tapi yang diambil 5. Berarti ini adalah kita mengenal istilah populasi dan sampel. N besarnya 10, N kecilnya 5. Mahasiswa tingkat 1, K1, 3, K2, 4, K3, 3. Nah, di sini ditanya peluang tertarik ya. Ditarik 1 mahasiswa tingkat 1, X1 jumlahnya 1, X2 jumlahnya 2 mahasiswa, X3 2 mahasiswa tingkat 3. Berapa nilai peluangnya? Maka menggunakan hipergeometrik. Seperti ini. Ya, kita setelah mengidentifikasi kita masukkan ya. Jadi rumus umumnya ini jadi total perkalian ya kombinasi XI KI 1 3 ya, kombinasi 1 3, kombinasi 2 4, kombinasi 2 3 ya, rumuskan ini ya. Jadi H kecil 1 2 2 ya. Kemudian N besarnya 10, N kecilnya adalah 5. Kemudian jumlah K1, K2, K3 dari yang diketahui adalah 3, 4, 3 ya. Tinggal dimasukkan, ketemunya adalah 3/14. Begitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengoptimalkan Excel untuk melakukan perhitungan. Begitu. Nah, berikutnya adalah Poisson. Gitu. Jadi, terkait dengan kalau kita kembali ke binomial, ya, itu bisa kita asumsikan menjadi Poisson jika N-nya itu sangat besar ya, kemudian peluangnya itu kecil. Kalau N-nya besar, peluangnya kecil, dikalikan nanti menghasilkan bilangan yang konstan. Di sini kita simbolkan lambda. Maka peluangnya, peluang X ya, sama dengan eksponensial. Eksponensial itu kurang lebih 2,71 ya. Nanti silakan dicek. Eksponensial pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Ini tidak usah bingung, nanti kita kasih contoh. Contohnya demikian.
jika ada satu produksi ya, itu memiliki peluang 2% produknya itu jelek atau cacat. Kemudian diperiksa ada 100 produk, maka di sini peluangnya 0,02, N-nya 100. Jadi peluangnya kecil, N-nya itu besar. Jadi cirinya kita bandingkan antara P sama N. N-nya sama ini kan jauh besar ya, jadi N-nya itu sangat besar gitu. Maka di sini langkah pertama yang kita cari lambdanya. Lambda N kali P ketemunya 2. Peluangnya ya dari 100 produk ya, maka X seperti ini rumus awalnya, X 0 tidak ada yang rusak, sekian. Peluang muncul 1 kali rusak, peluang X 2 ya, tinggal dimasukkan saja, ketemunya seperti ini. Ini bisa diperluas ya, peluang X banyaknya ya yang muncul. Kemudian lambdanya tergantung ini perkalian N sama P. Ini juga ada tabelnya. Di sini contohnya tadi ya. Peluang X 0 tidak ada yang rusak, peluang X rusak 1, peluang X rusak 2 ya. Dan seterusnya. Peluang X kurang dari 2, maka ya peluang X0, X1, X2 jumlahkan saja. Lebih dari 3, lebih besar sama 3 ya berarti 1 min peluang kurang dari 3 gitu. Yaitu ini 1 min 0,6767. Dari mana? Dari sini sama sini ya. Ini dijumlahkan. Atau dari sini ya, peluang X2 ya tambah dengan peluang di sini tambah ini gitu. Karena di sini peluang X kurang dari 2. Nah, ini. Gampang sekali. Teman-teman bisa mengoptimalkan bagaimana menggunakan Excel-nya. Baik ini. Nah, setelah teman-teman mempelajari terkait dengan distribusi peluang diskret tadi, ini ada tugasnya. Ada 4 soal nanti dikerjakan secara berkelompok. Yang pertama terkait dengan binomial ya. Peluang P sama Q ya. Dari jumlah yang direncanakan ya. Yaitu 4 ya, 4. Di sini terkait dengan suami istri ya. Merencanakan mempunyai 4 anak ya. Peluangnya adalah laki-laki 0,51. Berapa peluang masing-masing ya? Yang muncul 4 orang laki-laki semua, 3 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, paling sedikit 2 orang laki-laki. Jadi di sini kan kalau kelahiran cuma ada laki-laki dan perempuan gitu. Maka di sini jelas binomial. Kemudian di sini peluang ini pengembangan dari sebelumnya ya. Nilai ya CBA peluangnya masing-masing segini. Itu. Berapa? Ini diambil dari 8 siswa. Peluang yang dapat C 6, B1, A1, 5, kemudian C 5, 1, 2, dan seterusnya. Itu berapa peluang masing-masing. Kemudian hipergeometrik ya. Di sini diambil secara acak ya. Dari 10 mahasiswa terdiri dari 3 mahasiswa tingkat 1, 4 mahasiswa tingkat 2, 3 mahasiswa tingkat 3. Secara acak ditarik 5 mahasiswa, tentukan peluang masing-masing kejadian dalam tabel ini. Jadi kejadian 1, misalkan terpilih X1 ada 2, X2 ada 2, X3 ada 1. Yang B yaitu X1 ada 5, X2 ada 2, X3 ada 3, dan seterusnya gitu. Kemudian yang keempat ya, ini terkait dengan peluang seseorang itu meninggal karena COVID ini sekedar contoh aja latihan ya, peluangnya 0,003. Carilah peluang bila 2000 orang yang terserang ya, berarti N-nya itu 2000. Kemudian cari berapa nilainya peluangnya untuk X0, tidak ada yang meninggal, 5 orang yang meninggal, 10 orang meninggal, sama dengan X20 ya, berapa nilainya, gunakan distribusi Poisson begitu. Baik, sampai sini materi yang kita pelajari. Nanti silakan disimak lagi atau diulang-ulang dan dipelajari dari slide yang sudah diupload. Ketika ada kesulitan nanti bisa didiskusikan bersama di grup kita. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.